Ya kalau masih ingin menjadi warga negara Indonesia, ikuti aturannya. Jangan DPR malah kelihatan goblok-goblok begitu. Kalian ini dipilih oleh rakyat supaya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan reject. Kepentingan rakyat. Rakyatmu bagaimana? Sudah pada sejahtera belum? Biarlah reject itu dibela oleh pengadilan. Ditentukan keadilannya oleh pengadilan. Dibela oleh penasihat hukum. Berhadapan dalam bentuk forum. Sidang di pengadilan, ada jaksa, ada panitera, ada pembela, ada hakim. Selesai. Kalau mau bela reject, jadilah pembela penasihat hukum. Jangan jadi pokrol bambu, modal otot dan cocot. Yang kemudian ngomong ndak karu-karuan. Jangan dong. Rakyat ini sudah demikian susah. Sudah bingung siapa pemimpin yang sesungguhnya. Jangan semakin dicampuri, diaduk-aduk ndak karu-karuan. Hatinya rakyat ini sudah gelisah. Mau menyapa dengan siapa? Mau minta bantuan dengan siapa? Giliran kita dalam keadaan kayak gini, yang demo-demo itu malah bela Palestina, bela Palestina. Bangsa Filistin itu musuhnya Nabi Daud, tahu nggak? Babunya orang Palestina itu gajinya 7 juta. Tenaga kerja di Jakarta paling banyak itu 5 juta. Kalian minta sokongan kemana-mana kalau kamu serahkan ke Palestina. Itu saja sudah salah. Apalagi ternyata di Palestina itu ada faksi yang namanya PLO, ada faksi yang namanya Fatah. Faksi PLO dan Fatah ini bergabung memimpin Palestina, diganggu oleh Hamas. Hamas inilah yang menyerang faksi Fatah dan PLO, lalu menyerang Israel. Ini bukan pertarungan Israel dengan Palestina. Ini pertarungan Hamas yang teroris itu dengan Israel. Kalian campur adukkan itu, membodohi rakyat, meminta bantuan kemana-mana. Dan kemudian duitnya diserahkan kepada teroris. Sekarang dalam keadaan yang kayak begini, engkau bangkitkan kembali wahai DPRD. Engkau bangkitkan kembali kemarahan rakyat. Lalu engkau bikin penyakit-penyakit klaster-klaster, penularan COVID semakin banyak. Apa engkau tidak sadar bahwa rakyat ini sudah gelisah, bahwa rakyat ini sudah demikian parah untuk dipicu agar bergerak dan melakukan kekacauan? Harusnya DPRD itu sebagai istrinya bupati, istrinya wali kota dalam pemerintahan, karena suaminya adalah bupati dan wali kota, rembukan yang baik, mensejahterakan masing-masing. Ibda bin nafsi, diawali dari diri kalian, tanggung jawab kalian di kabupaten, di kota media masing-masing. Bukan malah ngurusi persoalan reject kayak sampean ini ngerti hukum saja. Kalau memang ngerti hukum, silahkan jadi penasihat hukum dong. Jangan mengerahkan demo. Ini aturan apa? Lalu memaki-maki pejabat pemerintah, memaki-maki presidennya sendiri, memaki-maki kekuasaan pengadilan. Sampean ini ngerti politik apa enggak? Ngerti cara bernegara apa enggak sih? Gitu kok nyalon DPR gitu loh. Makin susah rakyat ini melihat pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti belas terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Harusnya sampean itu menjadi teladan. Summa ja'alnakum khulaifa fil ard linadhira kaifa ta'malun. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalian tanggung jawabnya di Ciamis, di Tasikmalaya, di Bogor. Bukan kemudian ngurusi urusan-urusan yang lain. Apa memang kurang kerjaan apa DPR ini ya sebenarnya? Heran saya ini. Makanya tolonglah rakyat yang agak cerdas lah. Orang-orang yang kayak begini ini, kali lain gak usah dipilih lah. Dan ini setiap saat orang-orang yang berfaham Wahabi ini di negara manapun selalu membuat kekacauan. Apalagi Wahabi
kawin sama Khawarij, kemudian selingkuh sama HTI, sama FPI. Udah itu setan yang tampak manusia itu. Makanya Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Presiden, dan seluruh gubernur harus tegas lah. Saat ini yang penting Indonesia dulu. Seluruh dunia saja sudah melahirkan korban yang demikian banyak. Jangan kemudian berperilaku seperti orang goblok, lalu menjerumuskan rakyat yang sudah kelaparan, yang sudah miskin, yang sudah kebingungan mana pemimpinnya, menjadi korban dari COVID. Ini nggak main-main loh. Seorang jenderal sudah dipilih sebagai komandannya untuk mencegah COVID ini terjadi. Jenderal itu. Dan ternyata sudah agak baikan. Kemarin kemudian muncul karena pada ngawur-ngawur, pada dablek-dablek, diminta untuk tidak halal bihalal, tidak mudik pada mudik, sehingga kayak Kudus sehari meninggal puluhan bahkan ratusan. Kok nggak ngerti ya? Kalian-kalian ini bagaimana? Ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku habib, bukannya bijaksana, malah jelomprong ke rakyatnya. Mbok mikir toh, sudahi sahwat politikmu. Kalau memang kepingin mau menurunkan Jokowi, ya nanti tahun 2024 kan Jokowi nggak usah diturunkan, turun sendiri. Kalau kalian mau kepingin jadi presiden, ya nanti 2024 jagomu mana? Siapkan sekarang. Bukan kemudian merebut kekuasaan dengan cara makar, dengan cara memberontak. Kalian ngakunya beragama Islam, tapi nggak sadar. Perintah Allah langsung atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kalau kalian furqah terhadap jamaah yang ada di negara Indonesia ini, yang dipimpin oleh presiden karena hasil kesepakatan konsensus nasional, sesungguhnya saya meragukan sampean ini sesungguhnya ngerti agama apa tidak. Makanya jangan hijrah, ngaji dulu. Hijrah apa gitu loh. Ngaji dulu. Jangan kemudian anak-anak orang Yaman yang muda-muda ngerti ilmu apa enggak, kamu dorong, kamu motivasi untuk menjadi habib-habib, hanya modal serban dan minyak nyong-nyong, ilmu ndak ngerti, lalu mukuli orang sak kepenae, maki-maki orang sak kepenae, mengkafir-kafirkan orang sak kepenae. Kalau saya presidennya, engkau mengkafirkan orang lain yang tinggal di negara Indonesia, yang dia memiliki agama selain Islam, engkau kafirkan, maka engkau akan aku tangkap. Karena apa? Indonesia sudah mengakui sekurang-kurangnya 6 agama. Maka orang yang sudah beragama tidak boleh dikafir-kafirkan, baik oleh undang-undang maupun oleh Al-Quran sendiri. Orang yang sudah memiliki agama tidak boleh dihambat untuk melakukan peribadatannya. Dan di mana disebut nama Allah, tidak boleh bangunan itu dirusak. Jangan semena-mena lah. Ini kemudian sudah begini, ketika nanti muncul penyakit, muncul macam-macam, engkau menyalahkan Mas Jokowi. Lembok yang adil gitu loh. Jadi pendekar kipas angin kok terus-terusan. Wong penjual sate aja kalau satenya sudah mateng selesai kok. Kamu nggak ngerti wayah, nggak ngerti empan papan kapan berhentinya. Sudahilah. Jangan sampai kemudian rakyat yang sudah tidak tahan menahan kemarahan melakukan pembantaian sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda NU dipimpin oleh bapak saya Kiai Munasir Ali di Mojosari, membantai PKI. Kalian ini barangkali PKI Arab itu yang tidak ngerti bagaimana berbangsa dan bernegara, tidak ngerti balas budi, tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia, kawin beranak di Indonesia, tetapi kalian anti Pancasila. Kalian anti aturan negara. Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Bung. Dan Undang-Undang Dasar 45 yang dibagi kekuasaannya mengikuti trias politika. Maka kekuasaan legislatif,
tidak boleh mengintervensi kekuasaan eksekutif. Sebaliknya kekuasaan eksekutif tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif. Hatta Anda melepaskan baju DPR-nya, kemudian sebagai rakyat biasa, harusnya jadi DPR jadi teladan, jadi contoh yang baik. Saya meragukan kalau Anda jadi DPR, kemudian kalau rapat di sidang paripurna di DPRD itu barangkali sampai juga akan demo-demo begitu. Nah kalau sudah begitu, ya kenapa jadi DPR? Kenapa harus menggunakan demokrasi Pancasila? Sadarlah. Oke, bangsa dan negara ini membutuhkan kebaikan setiap bangsanya. Mumpung belum berlanjut-lanjut, kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.